Assalamualaikum. Eh, Selamat pagi. Eh, ada beberapa teman yang minta saya membuat video tentang kejadian di Sudan sekarang, tentang peperangan. Akhir-akhir ini mungkin Anda melihat di berita, di internet, bahwa keadaan di Sudan sekarang sangat kawat. Kenapa? Karena ada perang. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang menyebabkan peperangan di Sudan? Sebenarnya ada banyak hal. Terlebih dahulu kita akan melihat ke Sudan itu sendiri sebagai negara. Dulu Sudan itu negara yang paling besar di Afrika, akan tetapi setelah tahun 2011 sudah menjadi dua negara, sudah kehilangan keistimewaan sebagai negara terbesar di Afrika. Dan itu sebabnya juga peperangan. Sudan adalah negara besar, banyak suku, ada dua agama, agama Islam dan agama Kristen. Setelah Sudan dibagi dua, kita dapat menyatakan bahwa Sudan sekarang ada satu agama, yaitu Islam, karena Sudan Selatan sebagian besar adalah Kristen. Sudan juga dapat dikatakan multiracial, multicultural, multi-ethnic, juga multilingual. Banyak suku, banyak bahasa, banyak etnik guru, banyak suku, dan juga banyak iklim. Peperangan sekarang di Sudan itu memang latar belakangnya agak panjang. Kita bisa balik ke sebelum Sudan itu meraih kemerdekaan pada tahun 1956. Sebelumnya, kalau kita balik ke sejarah, dan soal sejarah itu memang rumit di Sudan, kalau Anda pernah mendengar ada revolusi Al-Mahdi atau Al-Mahdiyah, revolusi yang dipimpin oleh seorang bernama Muhammad Ahmad Al-Mahdi. Muhammad Ahmad Al-Mahdi pada waktu itu, mungkin abad 19, memerangi kejajahan Turki dan Inggris. Setelah beliau dan debutinya meraih kemerdekaan, orang Inggris merasa marah, tidak terima, karena salah satu perwiranya di Sudan pada waktu itu bernama Gordon Bacha dibunuh oleh tentara Al-Mahdi. Dibunuh, kepalanya dipotong. Setelah itu Sudan sudah bebas dari jajahan Turki dan Inggris, dan juga itu Mesir. Pada waktu itu ada 3 yang menjajah Sudan: Inggris, Mesir, dan Turki. Inggris merasa dipermalukan, maka ia mengumpulkan kekuatan
dan menyerang balik Sudan. Pada waktu itu, Inggris itu ada unggul karena faktor senjata. Mereka mempunyai senjata yang canggih dan lebih unggul daripada senjata tentara Sudan pada waktu itu. Mereka hanya bersandar pada katakanlah pedang dan juga ada senjata kecil kalau dibandingkan senjata yang dibawa tentara Inggris. Itu memang sudah jelas tidak seimbang. Terjadilah peperangan dalam sejarah Sudan, terkenal namanya peperangan Karari. Pada waktu itu tentara Sudan yang dipimpin Abdullah Taishi. Abdullah Taishi memimpin setelah Al-Mahdi itu wafat, dan peperangan terjadi antara tentara Sudan dan tentara Inggris yang lebih unggul. Akhirnya tentara Sudan kalah. Sudan dijajah sekitar 70 tahun, baru meraih kemerdekaan pada tahun 1956. Yang menjadi permasalahan yang besar adalah setelah kemerdekaan, kekuatan politik dan dapat dikatakan juga kekuatan ekonomi, kekuatan budaya juga dipimpin oleh satu iklim di Sudan, yaitu iklim di Sudan Utara. Sudan itu kan dapat dibagi atas beberapa provinsi dan beberapa daerah. Ada daerah Sudan Utara, ada daerah Sudan Selatan, ada daerah Sudan Barat, dan ada juga daerah Sudan Timur. Pada waktu itu, karena ada beberapa masyarakat dari Sudan Utara itu memang berpihak dengan jajahan Inggris waktu Inggris masuk pertama kali. Karena memang ada, kalau kita balik lagi, itu mungkin soal panjang, soal sejarah yang paling panjang, ada sebagian dari masyarakat Sudan Utara itu merasa tidak enak dengan masyarakat di Sudan Barat. Karena mereka merasa ada beberapa kejadian, saya tidak mau kejadian sejarah, tidak mau banyak berbicara tentangnya, mungkin untuk kedepannya bisa juga. Bagaimanapun ada semacam ketidaksenangan, atau masyarakat Sudan Utara itu tidak begitu senang dengan masyarakat Sudan di Barat. Ada beberapa faktor. Kalau di Sudan Utara itu, saya selalu mengatakan beberapa orang atau beberapa masyarakat merasa dirinya lebih unggul daripada orang Sudan Barat. Dalam pikiran mereka, yang menjadi pemimpin Sudan itu harusnya hanya berdarah dari Sudan Utara. Bagi mereka, Sudan Barat itu tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Dan itu kan sudah ada soal ras di sini. Sudah termasuk kan? Sudah ada kebencian, mungkin ada sejarahnya yang saya tidak mau berbicara tentangnya sekarang. Karena ada perasaan seperti itu, maka jadi cekcokan antara
masyarakat Sudan Barat dan masyarakat Sudan Utara, dan juga masyarakat di tempat yang lain, masyarakat di timur, masyarakat di selatan, dengan dalih yang sama. Kenapa masyarakat Sudan Selatan itu memisahkan diri? Karena pandangan Sudan Utara terhadap mereka itu sangat negatif. Mereka dijuluki abid. Abid itu budak. Mereka tidak punya hak untuk menjadi pemimpin. Maka masyarakat Sudan Selatan juga ada pemberontakan dipimpin oleh seorang bernama Jonggarang. Peperangan mungkin lama sekali juga. Peperangan saudara yang paling panjang di Afrika, yaitu antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, dan akhirnya juga peperangan itu selesai dengan Sudan Selatan itu memisahkan diri dari Sudan Utara. Dengan hal yang sama itu perasaan beberapa masyarakat dari Sudan Utara itu terhadap orang-orang Sudan yang lain, yang di barat, yang di timur, dan yang di selatan. Sekarang ada tujuan tertentu dari pemberontakan yang sekarang. Memang ada yang menyatakan Janjaweed, dan ada yang menyatakan Dam Seri, yaitu kekuatan cepat bergerak. Dam Seri itu kekuatan cepat bergerak. Kekuatan Dam Seri itu dibentuk oleh pemerintah Sudan, pemerintah pusat Sudan, untuk memerangi siapa? Untuk memerangi pemberontak di Sudan Barat, yaitu di provinsi atau daerah Darfur. Provinsi Darfur sekarang, karena ada beberapa orang dari Sudan Barat, dan juga kalau Sudan Barat itu dapat dikatakan multi etnis. Ada orang yang berdarah Arab, ada orang yang indigenous, orang asli, dan juga memang ada beberapa masalah antara mereka. Mereka juga merasa bahwa mereka diperlakukan secara kurang enak. Maka mereka memberontak, dan pada tahun 2003 mereka menduduki Bendara Al-Fashir. Fashir itu ibu kota provinsi Darfur. Maka di pemerintah pusat itu mereka ingin mengusir mereka dari Darfur dan ingin mengusir mereka dari Bendara Al-Fashir. Maka tentara Sudan pada waktu itu kan tidak cukup, tidak mampu untuk mengusir mereka. Maka mereka melakukan apa? Mereka mencari yang lain untuk membantu tentara Sudan untuk mengusir pemberontakan di Darfur. Mereka membentuk kekuatan sebelum menjadi kekuatan cepat bergerak. Pada waktu itu dijuluki dengan Janjaweed. Janjaweed itu artinya orang yang naik kuda dan bergerak dari tempat ke tempat. Mereka memang suku berdarah Arab yang mereka juga berani untuk berperang naik kuda, ya kan? Karena mereka seperti orang yang pindah dari tempat ke tempat, dan mereka memerangi orang yang dapat dikatakan duduk di satu tempat, stabil lah gitu. Jadi, mereka mempunyai memang
kapasitas untuk bergerak cepat dan bisa juga memenangkan perang dengan cara cepat. Jadi mereka berhasil untuk mengusir pemberontakan di Darfur. Setelah itu pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Omar al-Bashir sebelum dia dijatuhkan pada tahun 2019, kekuatan itu dialih namanya dari Janjaweed ke kekuatan cepat bergerak. Untuk tujuan utama adalah untuk melindungi Omar al-Bashir itu sendiri. Dan kekuatan tersebut pada waktu itu dipimpin oleh seorang perwira namanya Hemeti Daglo, Muhammad Hamdan Daglo, yang sekarang dia menjadi pemimpin kekuatan bergerak cepat, yaitu kekuatan Ad-Damasri. Pada 2019, waktu ada revolusi Sudan pada waktu itu, yang mendukung gerakan populer itu atau gerakan massa yang menjatuhkan Omar al-Bashir, yang mendukung mereka adalah Hemeti. Setelah Omar al-Bashir jatuh, jadi beberapa hal atau ada perkembangan politik dan ada tentara yang ingin menguasai, ada juga pemerintah sivil juga yang ingin menguasai, dan ada persaingan antara keduanya. Dan sampai sekarang ada persaingan antara militer Sudan dan sivil, pemerintahan sivil dan pemerintahan militer. Dan sampai akhir titik sebelum ada peperangan di Sudan, ya memang ada negosiasi antara tentara Sudan dan pemerintahan sivil untuk membentuk atau mencari bagaimana bisa mereka membentuk pemerintahan, dan juga bagaimana bisa kekuatan cepat bergerak itu digabungkan dengan tentara Sudan menjadi satu. Dan mereka masih bernegosiasi. Sebelum negosiasi itu selesai, jadilah peperangan. Ya, ini yang menyebabkan peperangan di Sudan. Mungkin di video yang datang saya akan memberikan lebih penjelasan, dan cukup sampai di sini.